Salam Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA yang memuat 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang bulan Agustus ini. Kami telah berada di penghujung bulan. Kami sungguh bersyukur hanya oleh karena kasih karunia-Mu kami boleh ada hingga akhir bulan ini. Karena itu terimalah hormat pujian dan syukur kami ya Bapa, sebab Engkau Allah yang patut menerima segala yang baik daripada kami. Terlebih-lebih kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih oleh karena tuntunan Roh Kudus kami boleh kembali berada di sekeliling firman-Mu, mengambil saat teduh bersekutu dengan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dan renungannya. Karena itu urapan Roh Kudus atas kami semua, atas tempat dimanapun kami berada, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan semua siasat dari yang jahat. Haleluya, amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi bahkan di sepanjang akhir bulan ini terambil dari Filipi 4 ayatnya yang keempat, yang menyatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Judul renungan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi hampir sama dengan ayat bacaan di pagi hari ini. Banyak orang hidup dalam putus asa, ketakutan dan kekhawatiran, dan bukan sukacita. Apalagi menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Apa yang ada pada mereka dan lingkungan mereka yang menentukan sukacita mereka. Berbeda dengan Rasul Paulus, penulis surat Filipi ini, yang menganjurkan jemaat Filipi untuk bersukacita senantiasa saat ia berada dalam penjara di Filipi. Untuk saya ulangi, karena Injil Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus berada di penjara di Filipi karena Injil Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kepala penjara bertobat menerima Yesus Kristus oleh karena penginjilan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, setelah disiksa, dicambuk dan dianiaya, Rasul Paulus dan Silas merasakan sukacita dalam penyembahan di tengah-tengah suasana yang tidak mendukung. Kisah 16 ayat 25 dan 26. Sukacita semacam inilah yang ia anjurkan kepada jemaat di Filipi. Sukacita dalam Tuhan dan bukan pada apapun dan siapapun yang dapat mengecewakan. Sukacita dalam Tuhan adalah sukacita yang mempunyai dasar yang kuat. Mari perhatikan, ada 6 dasar yang kuat di dalam sukacita kita di dalam kasih Tuhan. 1, marilah kita bersukacita akan pribadi Allah. Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang berakhlak. Ia Allah yang tulus. Ia Allah yang memiliki karakter. Ia Allah yang benar dan stabil. Allah kita adalah Allah yang tidak mengecewakan. Ia Allah yang suci dan penuh kasih dan tidak pernah salah.
Biarlah kita bersukacita di dalam Dia. Bersukacita karena pribadinya yang begitu agung, sempurna, dan dapat dipercaya, serta penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang kedua, marilah kita bersukacita dalam rencananya. Segala rencana Allah bagi kita dasarnya adalah kasih. Oleh karena kasih, ya, silakan dibaca di Yohanes 3 dan 16. Karena besar kasih Tuhan, maka Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan manusia, bahkan mati untuk kita. Ia berurusan dengan kita melalui hikmat-Nya yang dalam. Ia memahami hari kemarin, hari ini, dan hari esok kita. Oleh karena itu tidak perlu khawatir menghadapi hari-hari ini. Rencananya begitu hebat bagi kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, kepada kita, hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11, dan tidak pernah gagal. Ya, sekali lagi, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal terhadap kita. Yang ketiga, mari kita bersukacita dalam janji-janjinya. Alkitab penuh dengan janji-janji Allah sebagai Bapa bagi kita kanak-kanaknya. Ya. Dari Kejadian sampai Wahyu itu penuh dengan janji Tuhan. Kita harus menemui janji-janji ini dan menanggapinya dengan iman dan ketaatan. Ada janji, tapi harus kita tanggapinya dengan iman dan ketaatan. Ya. Iman kepada Tuhan Yesus, ketaatan melakukan kehendak-Nya. Melalui janji-janjinya, Ia menopang kita, memperkaya kita, dan membuat kita hebat. Ya. Tidak ada satupun manusia yang tidak kaya, tidak hebat. Jadi kaya bukan hanya dalam harta, memiliki harta benda saja. Hebat bukan karena memiliki pangkat dan jabatan, tetapi ketika kita memiliki iman dan taat, maka semuanya akan kita miliki. Hendaklah janji-janjinya menjadi kesukaan dan kegemaran kita. Ya. Kenapa? Karena janji Tuhan itu kekal. Janji Tuhan itu membawa kepada keselamatan. Karena itu, jadikan janji Tuhan kesukaan dan kegemaran kita. Yang keempat, marilah kita bersukacita dalam kuasa-Nya. Ya. Allah kita bukan Allah yang lemah. Ia Allah pencipta, Ia Allah penopang. Ia Allah yang mencukupi. Dalam kuasa-Nya kita dapat menolak yang jahat. Jadi kalau kita membalas kejahatan dan kebaikan, itu artinya kuasa Tuhan bekerja dalam kita. Ya. Dengan kuasa-Nya kita dapat menjadi seperti yang Ia kehendaki dan melakukan apa yang Ia rencanakan. Ya. Kalau sampai hari ini kita terus berbuat baik, melangkah dalam kebenaran, kemudian berbagi, ya, kasih melalui firman-Nya kepada sesama seperti yang kita lakukan saat ini. Kita dengar, kita meneruskan firman Tuhan. Sehingga mereka yang belum mendengar dapat mendengar, kemudian mereka menanggapinya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan mereka akan memiliki keselamatan sama seperti kita yang sudah lebih dahulu menerima keselamatan itu. Marilah kita bersukacita dalam kuasa-Nya yang tidak berubah. Kuasa Tuhan tidak berubah sampai hari ini. Ya, mujizat-Nya tetap ada sampai hari ini. Yang kelima, marilah kita bersukacita dalam penyertaan-Nya. Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia akan menyertai murid-murid-Nya di segala waktu, di setiap tempat, bahkan sampai kesudahan alam. Matius 28 ayatnya yang ke-20. Ia Allah yang berjanji tidak meninggalkan kita dan membiarkan kita. Dia Allah yang ada terus menerus. Ingat, beberapa
perikop, ya, renungan di waktu-waktu yang sudah berlalu atau lampau, ya, bahwa Tuhan itu bekerja 24 jam. Tuhan menyertai kita 24 jam, ya, tidak ada yang lowong. Jadi biarlah kita bersukacita dalam kehadirannya. Saat ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kita karena Tuhan menyatakan jika 2 orang atau 3 bahkan lebih kita berkumpul dan berbicara akan nama Tuhan, akan firman Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saya yakin Tuhan ada bersama kita ketika Bapak Ibu saudara-saudari mendengar firman-Nya dan renungannya di pagi hari ini. Yang keenam, marilah kita bersukacita dalam kecukupan-Nya. Ia telah menyediakan pengampunan bagi dosa kita di masa lalu, mencukupi kebutuhan kita sekarang, dan berjanji menyediakan kita rumah di akhir perjalanan hidup kita. Yohanes 14 ayat 1-3. Salah satu kata Tuhan Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat, ya. Jadi Tuhan saat ini sedang menyediakan tempat tinggal bagi kita. Banyak hal yang membuat kita kecewa, takut, dan putus asa. Tetapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena apapun yang Ia buat selalu baik. Roma 8 ayat yang ke-28, ya. Tuhan katakan, ya, bersukacitalah dalam kecukupannya. Ingat doa Bapa kami, ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan hanya makanan, semua Tuhan berikan serba cukup. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkaulah yang meneguhkan firman-Mu dalam hati kami, untuk kami dapat lakukan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan layakkan hingga saat ini, bahkan sampai kapanpun juga. Biarlah kami tetap bersukacita apapun situasi yang kami hadapi, karena Tuhan menyatakan bersukacitalah di dalam segala hal, baik ataupun tidak baik, karena ketika kami percaya, tekun, maka kami akan menerima janji-janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.